Satu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membawa renungan tentang Imlek itu Alkitabiah atau enggak. Sebelumnya itu Imlek itu kan tadi dari sekilas dijelaskan sama Joshua. Imlek itu kan kayak dulu itu percayaan itu kayak perayaan yang dilakukan oleh para petani di negara Cina dalam menyambut musim semi. Nah, mereka tuh percaya kalau misalnya tuh ada binatang raksasa yang namanya Nian itu, yang biasanya tuh suka makan manusia, terus hasil panen mereka, ternak gitu-gitu. Nah, mereka juga percaya kalau misalnya cara buat ngusir Nian itu caranya dengan pakai baju warna merah atau apapun yang segalanya berbau-bau dengan warna merah. Nah, Imlek itu kan suatu perayaan tahun baru kan. Imlek itu tuh sebenarnya tuh bukan sesuatu yang buruk, tetapi kita nih ya sebagai orang Kristen itu harus ngerti nih mana sih kebiasaan atau adat istiadat yang nggak sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang kebiasaan yang bisa atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kebiasaan apa sih yang biasanya itu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Yang pertama itu kita tahu sendiri kan, biasanya sebelum Imlek tuh biasanya ada sembayangan kepada leluhur atau orang-orang yang sudah meninggal atau kepada dewa-dewa yang ya kayak minta rezeki atau segala macam. Nah, biasanya itu kan juga orang-orang nyiapin makanan satu meja penuh katanya buat ini nih, katanya kita percaya nanti arwah yang udah meninggal datang buat makan. Sekarang kita mikir gini deh, orang meninggal itu kan ya udah balik ke Tuhan, kayak di sini kan ada di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi semua yang udah mati itu ya udah balik lagi ke Allah. Ikut apa kita ngasih makanan lagi coba? Di sana dia juga udah bahagia bersama Tuhan di surga ya kan? Nah, terus lagi pula juga di 10 perintah Allah juga udah diingetin nggak boleh tuh yang namanya menyembah ke patung atau segala macam, dan juga kita tuh nggak boleh apa tuh namanya menyembah Allah lain selain pada Tuhan Yesus. Jadi ya kita sebagai orang Kristen yang punya prinsip nggak boleh tuh ngikutin yang namanya kebiasaan kayak namanya menyembah patung atau foto-foto yang udah meninggal segala macam itu nggak boleh. Terus apa tuh yang kedua, kebiasaan yang biasa nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama itu mitos yang mikir katanya pintu dibuka katanya rezeki masuk, kalau terus nggak boleh nyapu nanti rezekinya hilang sapu. Itu kan sebenarnya nggak benar dong. Rezeki ada di mana? Rezeki di tangan Tuhan. Seperti yang kita tahu di Amsal 10 ayat 2, berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi selama kita mempunyai iman percaya sama Tuhan, ya Tuhan bakal ngasih ke kita semua. Kita nggak bakal kekurangan, jadi kita nggak perlu khawatir tuh yang namanya rezeki hilang kayak atau kesusahan. Bukan percaya sama Tuhan, pasti Tuhan tolong bakal mencukupin kita semua. Nah, terus apa dong yang boleh kita ikutin, kebiasaan-kebiasaan yang Imlek yang biasa harus kita lakuin, tapi harus sesuai sama firman Tuhan. Yang pertama itu kan ada kebiasaan yang bisa kita tahu ngasih angpau ke yang lebih muda atau yang udah kerja juga udah mulai ngasih angpau gitu kan. Nah itu tuh ada di 1 Petrus 3 ayat 9. Kita perlu 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi tuh ya kita kan mau membagi angpau itu kan berarti kita membagi berkat dong, ya semacam uang kepada saudara kita, sesama kita, nggak cuma saudara aja sih, kepada orang-orang juga kesusahan juga kita kan bisa ngasih. Nah jadi ya itu kan berarti sama aja kita membagi berkat, kita ikutin dong yang apa Tuhan mau, kita harus bisa saling membagi berkat. Tapi bukannya berarti cuma pas Imlek doang kita ngasih, enggak, di kehidupan sehari-hari kita juga bisa ngasih, nggak cuma dalam materi uang atau apapun, kita juga bisa ngasih berkat kayak semacam kasih kebahagiaan, kasih sayang pada sesama kita. Nah terus juga ada kebiasaan yang berkumpul sama keluarga atau apa tuh namanya silaturahmi lah sama satu keluarga, apalagi kan Imlek itu kan 1 tahun sekali kan, dimana kita bisa kumpul benar-benar satu keluarga penuh. Nah itu tuh ada di 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17 itu berbunyi, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Nah di sini kan Tuhan gak ingetin kita untuk selalu berbagi kasih dengan sesama kita. Dan sambil berkumpul kita juga bisa itu kok namanya berbagi tentang sharing atau memberitakan Injil sama Tuhan, tentang Tuhan.
tentang kebaikan Tuhan selama kita ngumpul-ngumpul gitu. Dalam keluarga saya pun juga ada tuh, biasanya kan malam Imlek suka ada makan bareng kan. Dan di situ kita suka ngadain doa bareng sama keluarga, terus sambil sharing-sharing. Nah, maka dari itu Imlek Alkitabiah atau enggak sih? Nah, tergantung kita lihat dari sisi mana. Kalau misalnya kita lihat sisi dalam kebiasaan kayak menyembah atau menyembah patung atau kepada leluhur, itu nggak Alkitabiah. Sama yang percaya tentang rezeki hilang atau masuk, itu nggak Alkitabiah. Tetapi kalau kita lihat sisi dari kita membagi berkat secara sesama, terus kita berkumpul sambil memberitakan tentang kebaikan Tuhan, ya itu Alkitabiah. Jadi ya kita sebagai orang Kristen harus ngerti dan teliti mana adat istiadat, nggak cuma adat istiadat Imlek, adat istiadat apapun yang boleh kita ikuti sesuai dengan firman Tuhan, dan mana kebiasaan yang tidak boleh kita ikuti yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekian renungan saya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.